Hei, kawan-kawan lisan yang menyenangkan. Lama sekali kita nggak bercerita. Saat ini saya akan bercerita, tapi ini ceritanya dari akun Instagram ceritamotivasi.id dengan judul Musibah Menjadi Berkah. Ceritanya seperti ini. Beberapa hari yang lalu, ketika dalam perjalanan menuju Jakarta, seorang pengendara motor tiba-tiba menabrak saya dari belakang. Kondisi jalan saat itu sedang sangat macet, tetapi motor dengan kecepatan lumayan menyerobot dari sisi kiri mobil saya. Sedangkan mobil di depanku mengerem mendadak. Nah, terjadilah tabrakan. Pengemudi motor pun terjatuh. Seorang lelaki muda usia 20 tahun tergeletak di aspal. Di sini saya menjadi seorang perempuan. Mas, luka? Enggak, Mbak. Coba saya lihat kakinya. Mau saya bawa ke klinik? Enggak usah, Mbak, enggak apa-apa. Percakapan saya dengan si pengendara motor tersebut setelah kejadian. Walaupun dia bilang gak apa-apa, tetapi dia masih memegangi kakinya dan meringis. Saya tahu dia menahan sakit. Maaf ya Mbak, saya buru-buru. Mas, salah loh motong jalur gitu, apalagi ini kan macet. Bahaya. Iya Mbak, saya salah, saya tanggung jawab. Maaf Mbak, mobilnya jadi rusak. Saya melihat spakbor motornya melesak ke dalam, sedangkan mobil saya penyok sedikit saja di bagian belakang. Mbak, saya nggak ada uang, tapi saya tanggung jawab kerusakan mobilnya. Mbak pegang KTP saya dulu, nanti perbaikannya berapa Mbak WA saya. Nanti saya bayar sekalian saya ambil KTP. Saya diam aja, tidak bereaksi apapun. Pengemudi motor membayarkan KTP-nya dan nomor WhatsApp-nya padaku. Lalu dia mengendarai motornya lagi. Maaf Mbak, saya pergi dulu, masih banyak paket yang belum terkirim. Sekali lagi maaf ya Mbak. Tiga hari kemudian saya iseng WA ke nomor HP orang yang nabrak saya. Padahal mobil belum saya bawa ke bengkel, jadi belum tahu biaya perbaikannya berapa. Singkat saja saya tulis, Mas, ini biayanya habis 300.000. Tak lama kemudian dia membalas, baik Mbak, tapi maaf Mbak, saya hanya bisa kasih setengahnya. Mohon maaf banget, istri saya mau melahirkan. Kata bidan sudah deket HPL-nya. Saya hanya ada uang 500.000. Oke Mas, kamu ke rumah saya dan bawa juga istri kamu. Baik Mbak, jawab dia. Saya kirimkan Sherlock rumah saya. Sore itu pun si penabrak mobil saya datang bersama istrinya. Benar, istrinya hamil tua. Kami lalu mengobrol banyak. Pasangan muda ini menikah setahun yang lalu. Saat ini sedang menunggu kelahiran putra pertamanya. Sang suami bekerja sebagai pengantar paket. Waktu menabrakku, dia sedang terburu-buru karena banyak paket yang belum diantar. Jika terlambat antar, dia bisa kena peringatan dari kantornya, katanya. Duh, saya jadi malu karena sering sekali ngomel kalau paket terlambat datang. Laki-laki itu menyerahkan amplop berisi uang 150.000. Saya menerimanya, lalu menyerahkan amplop berisi KTP-nya. Apa ini Mbak? Kok tebal banget? Buat tambahan biaya melahirkan istrinya Mas. Semoga nanti melahirkannya lancar, selamat dan semuanya sehat. Mata istrinya pun terlihat berkaca-kaca. Mbak, ini beneran? Banyak banget ini. Ini gimana sih? Saya nabrak Mbak, tapi malah dikasih uang.
Benar, Mas nabrak saya, tapi Mas kan sudah bertanggung jawab kasih saya biaya perbaikan. Saya terima, jadi masalahnya sudah selesai. Terima kasih ya, hati-hati loh kalau kerja, walaupun seburu-buru apapun, gak boleh ugal-ugalan berkendara, karena ada anak dan istri yang menunggu di rumah. Tapi ini tuh, ya Allah, mbak, terima kasih banyak ya mbak. Saya juga berterima kasih pada Mas dan Mbak yang sudah mengajari saya apa itu arti tanggung jawab. Saya banyak belajar dari kalian berdua nih. Kalau putranya sudah lahir, kabari saya ya. Istrinya mau meluk saya, mereka lalu berpamitan pulang. Ini cerita tentang tanggung jawab. Banyak dari kita yang mampu menuntut pertanggungjawaban pada orang lain atas kesalahan yang dilakukannya. Namun sedikit dari kita yang mampu bertanggung jawab pada kesalahan diri sendiri. Dan menolong yang lemah adalah bentuk pertanggungjawaban atas kekuatan yang diberikan Tuhan pada kita. Sumber Facebook Ali. Saya Ihsan Tabung, tapi buat kalian semua yang terbaik.